kita banyak makan hasan yang berikutnya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan subhanallah ini jadi gini, ya, ibaratnya kalau anak kita mau sekolah, nah, ini makannya, ini minumnya, satu paket. Jadi bukan hanya makan dan minum, bukan, oke. Atau makan untuk minum bukan, tapi ini makan, ini minum. Kita minta tolong dengan apa? Dengan dua hal. Sabar kita laksanakan, sholat juga kita tegakkan, kayak gitu. Nggak hanya sabar tanpa sholat, ya. Dengan sabar kita laksanakan, sholat juga dilaksanakan. Dua-duanya gitu. Mungkin Bapak Ibu pernah punya masalah yang berat, mungkin masalah rumah tangga atau apapun gitu tuh ya, yang berat banget. Ini gimana sih solusinya? Oh, tiba-tiba hanya disabar-sabarin. Sebenarnya nggak kuat sabar, tapi disabar-sabarin, sabar-sabarin. Akhirnya apa? Oh, ada titik terang. Nah, kalau dalam bahasa apa? Ketika malam udah terlalu larut, bentar lagi fajar akan muncul. Pagi akan tiba. Ketika masalah itu udah nggak ada solusinya hanya sabar, ketahuilah itu sebenarnya bentar lagi akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya. Jadi kita sabar itu kan ada 3, sabar dalam ibadah, kita istiqomah dalam ibadah, sabar dalam maksiat, sabar dalam menjauhi maksiat, kemudian sabar alal aqdar, sabar dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau dalam kisah-kisah sufi itu ujiannya berat banget. Ini contohnya sabar ya. Ya sekaligus pembelajaran buat kita. Ada seorang bapak itu mau kalau nggak salah dia mau menjamu tamunya. Di Arab kan suka gitu kan, menjamu tamu nyembelih kambing gitu tuh. Nyembelih kambing. Anaknya yang kecil dua-duanya ngeliat. Ya, nyembelih kambing, kemudian apa? Pedangnya ditaruh di dinding lah kira-kira. Anaknya ngeliatin. Oh, bagus ya, seru ya. Akhirnya apa? Kemudian kakaknya ngambil pedangnya. Dek, kita main sembelihan yuk. Sok kamu tiduran di sini. Akhirnya apa? Sama kakaknya disembelih kayak tadi. Nah, mungkin dia kalau kita kayak kita niatnya aja udah ya Allah, aku tuh niat memuliakan tamu, kenapa kok kasih apa ujian kayak gini, kayak gitu tuh. Bisa jadi kayak gitu tuh, protes sama Allah. Tapi beliau enggak. Beliau akhirnya apa? Menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, ini ketentuanmu dan seterusnya. Seperti itu. Contoh lain lagi ada namanya Umar bin Khattab punya anak namanya Salim bin Umar. Ini contoh sabar dalam takdir Allah. Suatu ketika Salim itu kan seorang pendakwah. Itu kalau misalkan orang Kuningan dakwah ke daerah Cibimbing atau mana yang pedalaman gitu tuh. Nah, Salim bin Umar itu bawa anaknya ke sana. Nah, tiba-tiba anaknya sakit panas, mungkin kalau bahasa kita step atau apapun gitu tuh, meninggal di daerah jajahan dakwah beliau. Akhirnya beliau sendiri yang menguburkan. Kemudian ketika menguburkan, ya kalau mungkin di kita cangkul, tiba-tiba apa? Kakinya tergores cangkul. Dan itu kalau penyakit sekarang itu apa? Titanus atau apa itu? Yang langsung bengkak. Iya, titanus. Nah, kemudian kata tabib atau dokter, tabib ini apa namanya? Tuan Salim ini penyakitnya nggak bisa diobatin, racunnya bisa nambah kemana-mana. Solusinya adalah diamputasi, dipotong kakinya. Kemudian apa? Sok silahkan dipotong, nggak apa-apa. Dipotong. Tuan Salim kalau biar nggak rasa sakit, Tuan Salim kayaknya minum arak dulu lah. Kalau mungkin sekarang bius atau apapun, tapi pakai arak gitu tuh, yang agak sedikit membuat mabuk. Gitu. Tuan Salim bin Umar marah. Biarkan, sok potong saja. Saya mau sambil zikir kepada Allah. Zikir. Hanya dipotong selesai. Setelah selesai, beliau mengucapkan apa? Enggak protes sama Allah. Beliau bilangnya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mengaruniakan Salim 4 tangan. 4 tangan maksudnya 1, 2, 3, 4 gitu. 4 tangan dan mengambilnya 1. Segala puji bagi Allah yang mengaruniai Salim berapa sih? 5 anak apa ya? 5 anak laki-laki dan mengambilnya 1. Itu seperti itu. Jadi sabar dalam
taat ibadah, ya rajin, sabar dalam ketentuan. Ini yang sering kali apa ya seperti itu kan. Kadang kita dapat musibah apa kayak yang protes dulu kepada Allah gitu tuh. Gitu tuh. Kemudian yang ketiga adalah sabar menjauhi maksiat. Ya kayak tadi misalkan maksiat kan hari ini banyak gitu tuh. Di antaranya yang tadi contohnya itu tuh. Semua orang punya salah, semua orang bahkan seperti ini Bapak Ibu, kalau seandainya manusia ini semuanya nggak ada yang punya salah, maka Allah akan memusnahkannya. Allah akan membuat makhluk yang dia itu punya salah. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat Maha Pengampun. Allah itu pengen ketika hambanya salah, dia Allah punya sifat pengampun, biar sifat pengampunnya itu dipakai gitu. Jadi sifat manusia itu adalah berbuat salah, sehingga sifat Allah yang Maha Pengampun itu digunakan oleh hamba-hambanya. Allah Maha memberi rizki, jelas hambanya butuh rizki. Allah juga punya sifat pengampun, maka hambanya butuh ampunan. Butuh ampunan, yaitu kayak kita semuanya kan sangat butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, kira-kira kayak gitu. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Seandainya salah, ini berarti saya harus banyak belajar lagi biar nanti ketika menyampaikan dimanapun itu yang salah hari ini itu nanti akan saya luruskan dengan saya setelah banyak belajar. Kalaupun ada benarnya, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita bisa belajar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bang. Ya. Iya, diperintahkannya 2 paket, 2 paket di sini sekaligus. Iya, bahwa kesabaran bagi keimanan itu bagaikan kepala. Misalkan gini, kakinya diamputasi bisa jadi masih hidup, tangannya dipotong bisa jadi masih hidup. Tapi kalau kepalanya dipotong, orang itu akan mati. Nah, sholat itu tiang agama. Kalau orang meninggalkan sholat berarti demikian juga sabar. Kira-kira seperti itu. Baru malam ini nih. Ini apa? Bapak-bapaknya kritis-kritis. Subhanallah. Ini berarti Bapak mahabbatul ilm. Jadi pecinta ilmu. Kan kita disuruhnya kita diperintahkan dalam hal ilmu itu ada 4. Pertama, kun aliman. Jadilah engkau orang yang ahli ilmu. Kalau nggak bisa, muta'alliman, yang belajar ilmu. Kalau nggak bisa, mustami'an, yang dengerin ilmu. Kemudian kalau nggak bisa, muhibban, udah nggak ilmu nggak bisa, belajar nggak sempet, dengerin nggak sempet, paling tidak cinta ilmu. Walatakun khomisan, jangan jadi yang kelima. Kenapa? Kalau udah senang berarti apa? Nggak senang gitu tuh. Jangan berarti benci ilmu. Yang di sini nih, masya Allah nih, bapak-bapaknya itu ya pecinta ilmu, segala macam, subhanallah. Iya, enggak bisa. Iya. Mengapa? Iya, sama kasar. Mohon baik Pak Haji, sebelum saya jawab, Pak Haji ketika di Mekah barangkali melihat di Masjidil Haram ada laki-laki perempuan. Ada peluang di situ laki-laki sama perempuan sentuhan tangan. Kira-kira batal nggak wudunya? Batal nggak? Nah makanya ketika kita di Indonesia mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Ketika ke Mekah kita biasanya beralih mazhabnya Imam. Iya, karena sentuhan itu nggak batal.
karena ganti madhab sementara itu kayak gitu tuh. Orang yang nggak paham akhirnya apa? Pulang ke Indonesia, laki-laki sama perempuan setuhan nggak batal, di sana juga enggak. Kira-kira kayak gitu tuh. Nah, sekarang jamak qashar kayak gimana? Akhirnya apa? Ya udah saya bikin ilustrasi lagi dah, bikin ilustrasi lagi. Kita sholat subuh pakai kunut enggak? Kita pakai kunut, iya. Rasulullah pakai kunut enggak? Pakai kunut enggak? Iya, pernah pakai kunut. Kapan? Iya, waktu banyak korban nyawa di pihak kaum muslimin. Akhirnya kunut nazilah. Akhirnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau, wah Rasulullah pernah kunut. Oh, berarti apa? Kunut hukumnya sunnah. Kalau tiap hari Rasulullah kunut, berarti kunut bukan sunnah, hukumnya wajib. Bisa dipahami ya? Oh, berarti kalau ada orang sholat subuh yang nggak pakai kunut, ikut siapa? Ya ikut Rasulullah. Mazhabnya bisa di mazhab Hanafi. Ikut Rasulullah karena Rasulullah pernah nggak pakai kunut. Bisa dipahami maksudnya? Berarti orang kunut ikut Rasulullah, nggak pakai kunut juga ikut Rasulullah. Kayak gitu kan? Nah, akhirnya kan beda-beda sekarang pemahaman. Kemudian sekarang jamak qashar. Kalau kita mengikuti mazhab kita, berarti jaraknya adalah 83 kilo dan seterusnya gitu ya. Nah, iya. Pakai perjalanan misalkan dari sini ke Jakarta kan 200 kilo. Sampai Indramayu sudah boleh menjamak apa belum? Kayak gitu. Iya. Dikembalikan kepada keyakinan masing-masing, maka ilat daripada jamak qashar itu adalah safar. Ketika dia sudah mulai perjalanan, ini pendapat saya, ketika dia sudah mulai safar berarti sudah boleh. Bapak baru sampai Indramayu berarti sudah. Karena apa? Sebab boleh menjamak qashar adalah safar, perjalanan. Itu tuh. Kan tadi Homer kayak gitu kan? Karena memabukkan. Sekarang yang menyebabkan orang itu boleh menjamak karena apa? Karena perjalanan yang sekian kayak gitu tuh. Ya sudah, masalah jarak kan ini bahkan bisa lebih dari 83 kilo, bisa jadi 200 kilo. Karena ilatnya adalah safar ya, ketika sudah mulai perjalanan dia sudah mulai boleh itu. Iya, itu seperti itu. Iya. Nah, nanti mungkin bisa jadi ada ustadz lain yang berpendapat, oh kayak gini, ya mangga kayak gitu tuh. Saya lanjutkan sedikit boleh ya kaitannya dengan kunut. Nah, kunut. Bapak pernah nggak sholat duhur pakai kunut? Pernah nggak? Sholat duhur. Saya pernah sholat duhur pakai kunut. Makmum sama orang di Bandung. Imamnya pakai kunut. Rasulullah pernah nggak sholat duhur pakai kunut? Jadi kayak gini Pak. Tapi ini agak mikir agak dalam sedikit. Karena bapaknya kritis nggak apa-apa. Rasulullah pernah kunut di waktu subuh. Subuh sholat wajib bukan? Sholat wajib. Maka kalau ngambil sempit berarti gini. Rasulullah pernah sholat subuh, pernah kunut di sholat subuh. Maka kalau saya pakai kunut sholat subuh, ikut Rasulullah. Satu. Subuh sholat wajib. Oh, Rasulullah pernah kunut di sholat wajib. Kalau saya sholat wajib pakai kunut, ikut siapa? Rasulullah. Apa maksudnya? Pakai yang lebih luas lagi. Sholat subuh, sholat wajib. Oh, berarti apa? Sholat wajib boleh pakai kunut. Zuhur boleh, asar juga boleh. Karena ngambilnya itu. Kayak gitu tuh. Iya. Akhirnya apa? Mau luas lagi. Rasulullah pernah sholat pakai kunut. Akhirnya apa? Mau sholat wajib, mau sholat sunat pakai kunut. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat sholat sunat pakai kunut. Iya, tarawih diantaranya witir di setengah itu tuh. Kira-kira kayak gitu tuh. Akhirnya dalam hal fikih ini tidak ada yang paling benar, mangga yang paling diyakini, gitu. Paling diyakini. Karena di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i, kita ikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ada yang mau mazhab lain silahkan, kan semuanya ada sumbernya, gitu. Bapak nanti subuh pakai kunut, ikut Rasulullah.
Karena Rasulullah pernah. Nggak kunut, ikut Rasulullah karena Rasulullah juga pernah nggak pakai kunut. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Kan selesai, nggak usah nyala-nyalain. Iya. Yang bagus pakai apa sih? Rasulullah pakai baju putih apa pakai baju warna hijau? Rasulullah pernah pakai baju putih, juga pernah ditanya. Waktu itu pernah dapat baju dari Yaman kalau nggak salah. Dan Rasulullah juga senang baju itu. Gitu. Ya, jadi ketika kita ada referensi-referensi, ya makanya kan mungkin beberapa organisasi Indonesia ada yang dominan warna hijau dan seterusnya, itu kan juga punya filosofi sendiri dari yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah cukup ya. Kalau kita ngobrol satu, mungkin beberapa ibu masih ada yang penasaran. Saya sharing jika itu waktu sudah sampaikan. Silakan beberapa ibu bisa mengajukan pertanyaan di grup jamaah kajian. Kalau sampaikan usulkan ke materi. Terima kasih Pak Ustaz telah meluangkan waktu di malam ini di tengah-tengah kesibukannya, dan pada ibu jamaah sekalian, tidak kesulitannya kami mengajak kepada ibu untuk tetap hadir di sekolah di majelis ini. Insyaallah masih ada 2 kali pertemuan sebelum Ramadan, kita masih ada 2 pertemuan ke depan.